ngadeg Tokito hinar pakan Mahawiryo Kacah Modo Ring Nuswantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bayu dari Jagratara Channel. Yang mana di sini kita akan membahas semua tentang dunia perkrisan. Baik kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan juga selalu terhindar dari segala macam penyakit, terutama wabah yang sedang melanda dunia kita saat ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajak teman-teman membahas tentang pusaka-pusaka yang telah dikembalikan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Ya, kita ketahui bersama bahwa Belanda telah ada di tanah Nusantara ini sejak 350 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ada nama Republik Indonesia pun Belanda sudah ada di sini. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa belum lama ini beredar berita tentang dikembalikannya pusaka keris milik Pangeran Diponegoro oleh pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang mana pengembalian pusaka tersebut kemarin berlangsung di Istana Bogor yang diserahkan langsung oleh Raja Belanda Willem Alexander kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 10 Maret 2020 yang lalu. Tapi apakah hanya keris saja pusaka milik bangsa kita yang berada di Belanda? Ternyata tidak, teman-teman, karena pada tahun 2015 yang lalu pemerintah Belanda pun juga telah mengembalikan beberapa pusaka milik Pangeran Diponegoro selain keris Kiai Nogosiluman yang kemarin tanggal 10 Maret dikembalikan di Istana Bogor, teman-teman. Apa sajakah pusaka-pusaka yang telah dikembalikan selain keris Kiai Nogosiluman Pangeran Diponegoro yang telah dikembalikan kemarin, teman-teman? Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan video bernarasi singkat tentang pusaka-pusaka apa saja yang telah dikembalikan oleh pihak Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia selain keris Kiai Nogosiluman Pangeran Diponegoro yang telah dikembalikan pada 10 Maret 2020 yang lalu. Baiklah soalnya teman-teman, kita saksikan videonya. Presiden Jokowi menerima keris milik Pangeran Diponegoro dari Raja dan Ratu Belanda di Istana Kepresidenan Bogor pada 10 Maret 2020. Penyerahan itu dilakukan secara simbolik oleh Willem yang didampingi Ratu Maksima kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat lalu. Keris yang diambil paksa ratusan tahun lalu itu ditemukan dalam koleksi nasional di Museum Volkenkunde Leiden. Setelah kembali ke Indonesia, keris milik pemimpin Perang Jawa itu bakal disimpan di Museum Nasional Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Keris Kiai Nogosiluman bukanlah satu-satunya peninggalan Pangeran Diponegoro yang dikembalikan oleh Belanda. Dari berbagai sumber dan pemberitahuan sebelum keris itu tercatat ada 3 pusaka peninggalan Pangeran Diponegoro yang dikembalikan Belanda kepada Indonesia. Pusaka peninggalan Pangeran Diponegoro lainnya yakni pelana kuda yang dirampas pasukan Belanda usai Pangeran Diponegoro disergap di Pegunungan Gowong, daerah Kedu oleh A.V. Michel dan pasukannya pada tanggal 11 November 1829. Dalam peristiwa itu, Pangeran Diponegoro yang disergap terpaksa melompat dari kudanya ke lembah terdekat di bawah Gelagah. Setelah itu, kuda yang ditunggangi Pangeran Diponegoro, tombak dan jubahnya juga dirampas Belanda.
Setelah dirampas, pelana kuda itu kemudian dibawa ke Belanda dan diserahkan kepada Raja Willem I. Pelana itu kemudian diserahkan kembali ke Indonesia oleh Ratu Juliana pada tahun 1978 sebagai imbas kesepakatan budaya antara dua negara pada 1968. Kesepakatan budaya itu salah satu isinya adalah mengembalikan benda pusaka peninggalan Pangeran Diponegoro ke Indonesia. Tombak Kyai Rondan. Tombak Kyai Rondan diyakini sebagai salah satu pusaka kesayangan Pangeran Diponegoro. Tombak ini dianggap memiliki daya magis dan dipercaya dapat memberikan perlindungan dan peringatan akan datangnya bahaya. Tombak ini ikut dilucuti pihak Belanda pada penyergapan di Gowong 11 November 1829. Disebutkan hilangnya tombak Kyai Rondan mempengaruhi mental Pangeran Diponegoro. Tombak ini kemudian diberikan kepada Raja Willem I bersama pelana kuda sebagai rampasan perang. Benda pusaka ini baru dikembalikan ke Indonesia bersamaan dengan pelana kuda pada tahun 1978. Tongkat Kanjeng Kyai Cokro. Tongkat pusaka Kanjeng Kyai Cokro dimiliki Pangeran Diponegoro pada tahun 1815. Tongkat ini disebut sebagai pemberian seorang warga pribumi kepada sang pangeran. Tongkat pusaka sepanjang 153 cm yang terbuat dari kayu mahoni itu disebutkan selalu dibawa Pangeran Diponegoro setiap kali berziarah ke tempat suci. Namun, sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, tongkat ini berada di tangan Pangeran Adipati Notoprojo, salah satu komandan perang Pangeran Diponegoro yang juga cucu dari Nyi Ageng Serang. Pangeran Adipati kemudian menyerahkan tongkat itu kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-44, Jan Christian Bout, pada tahun 1834. Pusaka itu kemudian disimpan keluarga J.C. Bout di Belanda. Baru pada tahun 2015 yang lalu, keluarga Bout lewat kakak beradik Michelle and Erica Lucia Bout menyerahkannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Bapak Anies Baswedan. Penyerahan pusaka itu dilakukan bertepatan dengan penyerahan pusaka itu dilakukan bertepatan dengan pembukaan pameran Aku Diponegoro di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada tahun 2015. Nah, itu dia tadi video bernarasi singkat yang saya bawakan tentang beberapa pusaka yang telah dikembalikan oleh pihak Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia sebelum dikembalikannya keris Kiai Nogosuluman milik Pangeran Diponegoro, teman-teman. Jadi dengan adanya momen ini, marilah kita bersama bangkitkan kesadaran kebanggaan berbangsa. Jangan sampai hal ini terulang kembali, teman-teman. Jangan sampai nanti budaya-budaya kita, karya-karya para leluhur kita itu dibawa kembali oleh orang-orang di luar dari bangsa kita, teman-teman. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di luar negeri sana, teman-teman. Entah itu dirampas oleh mereka, entah itu dijual oleh bangsa kita sendiri. Yang jelas, kita sebagai penerus bangsa harus menjagai, teman-teman. Jangan sampai dikuasai oleh mereka lagi, teman-teman. Baiklah, teman-teman, demikianlah video bernarasi singkat yang saya bawakan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Izinkan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.